Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat siang. Berjumpa lagi dengan Bu Miftah pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa itu implementasi Pancasila? Nah, ada yang tahu anak-anak? Implementasi itu kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini yang ditanyakan adalah implementasi Pancasila, berarti penerapan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Di sini Bu Miftah tuliskan pengertian implementasi Pancasila adalah menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, bisa norma agama, kesusilaan, kesopanan, atau norma hukum, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi direalisasikan, dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasi Pancasila di sini adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral lainnya. Jadi kalau norma-norma moral berarti bisa dikaitkan dalam norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Jadi bentuk kenyataannya adalah perilaku sehari-hari. Nah, macam-macam implementasi Pancasila di sini ada dua macam anak-anak. Yang pertama secara objektif, yang kedua secara subjektif. Nah, apa bedanya Bu? Setelah ini akan Bu Miftah jelaskan di slide selanjutnya. Secara objektif berarti sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sini Bu Miftah tuliskan pengertiannya adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara baik legislatif. Legislatif adalah lembaga yang berada dalam pembuatan undang-undang atau biasa kita sebut dengan DPR, MPR, DPD. Nah, itu termasuk lembaga legislatif. Yang selanjutnya adalah eksekutif, yakni lembaga yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, misalnya presiden, wapres, ataupun menteri. Yang selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di sini adalah lembaga kehakiman. Misalnya saja Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagainya, maupun semua bidang kenegaraan lainnya yang tidak termasuk dalam lembaga legislatif atau eksekutif maupun yudikatif. Nah, secara konkret Pancasila dalam pelaksanaannya secara objektif yang pertama itu bisa dikaitkan dalam hukum atau perundang-undangan, yakni peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau tadi produknya yakni hukum atau perundang-undangan, yang kedua adalah pemerintahannya itu sendiri atau orangnya yang membuat sebuah peraturan. Yang ketiga adalah politik dalam negeri dan luar negeri. Ini sudah jelas berarti kaitannya dengan kekuasaan menteri dalam negeri ataupun menteri luar negeri. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Ini kaitannya dengan pertahanan keamanan, kaitannya dengan keamanannya. Kelima, kaitannya dengan kesejahteraan, bisa dimasukkan dalam secara objektif sesuai dengan kenyataan. Yang keenam, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, itu sudah jelas nyata. Yang ketujuh, pendidikan. Nah, pendidikan yang ada di Indonesia diwajibkan 9 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Selanjutnya, implementasi Pancasila secara subjektif, yakni pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap orang Indonesia. Jadi perorangan
penilaiannya berbeda-beda tergantung orangnya. Pelaksanaan secara subjektif ini berkaitan dengan norma-norma moral. Nah, tadi sudah Bu Mita sebutkan norma-norma moral itu berarti bisa dikaitkan dengan norma kesopanan, kesusilaan, atau norma agama. Selanjutnya, aktualisasi dari Pancasila sebagai subjektif ini berarti nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia yang dipakai sebagai kepribadian bangsa seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama, Nak. Kaitannya dengan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Apabila kalian sudah menerapkan implementasi Pancasila secara subjektif, berarti kalian sudah melaksanakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang bisa menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, ini kaitannya dengan kebiasaan kalian apabila sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Mita memberikan 3 ruang lingkup kaitannya dengan kebiasaan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah penerapan di lingkup keluarga. Misalnya saja, ketika kalian di rumah berjamaah dengan orang tua kalian, itu sudah termasuk pembiasaan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Lalu kalian implementasikan, kalian terapkan di lingkungan sekolah. Misalnya ketika sholat duha, sholat duhur, kalian berjamaah dengan Bapak Ibu Guru di musola, itu juga termasuk penerapan sila pertama tetapi lingkupnya berbeda. Nah, yang ketiga, lingkup masyarakat. Masih contoh yang sama kaitannya dengan penerapan sila pertama. Jadi hanya saja tempatnya berbeda. Kalau di lingkungan masyarakat, misalnya saja kalian beribadah berjamaah, sholat Id bersama-sama dengan masyarakat sekitar kalian, itu juga termasuk penerapan sila pertama. Nah, dari sini sudah Bu Mita jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ke Google Classroom ya. Kita lanjutkan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.